Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Indah Malia Putri dengan NPM 2213021057. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem pencernaan. Selanjutnya, proses pencernaan makanan meliputi dua tahap, yaitu tahap pencernaan mekanis dan kimiawi. Yang pertama, pencernaan secara mekanis terjadi di dalam mulut, yaitu ketika mengunyah makanan hingga halus. Dan yang kedua, pencernaan makanan kimiawi terjadi di dalam usus, yaitu makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana oleh enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya, yang pertama, organ pencernaan yaitu adalah mulut. Pada rongga mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat-alat pencernaan pada mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar air lidah. Tiap gigi umumnya terdapat puncak gigi atau mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Lapisan gigi paling luar disebut email. Di dalam email terdapat tulang gigi yang terbuat dari dentin, yaitu jaringan yang berwarna merah. Selanjutnya, yang kedua ada gigi. Lapisan luar akar gigi disebut sementumen atau semen gigi. Di dalam gigi terdapat rongga gigi atau pulpa. Rongga pada bagian dalam gigi berisi serabut saraf dan pembuluh darah. Selanjutnya, yang ketiga ada lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut. Yang pertama, membantu menelan makanan, mengecap makanan yaitu rasa asin, manis, pahit, dan asam, peka juga terhadap dingin, panas, dan tekanan. Ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran ludah yang bermuara ke dalam rongga mulut. Selanjutnya, kelenjar ludah, ada 3 macam kelenjar ludah, yaitu yang pertama kelenjar ludah parotid atau di dekat pelipis, yang kedua kelenjar ludah rahang bawah, dan ketiga kelenjar ludah bawah lidah. Ludah mengandung air, lendir, garam, dan enzim pitialin. Enzim pitialin berfungsi mengubah zat tepung atau amilo menjadi gula, yaitu maltosa dan glukosa. Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Selama di dalam esofagus, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Selanjutnya, organ yang selanjutnya yaitu adalah perut. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga badan. Seperti yang terlihat dalam gambar, lambung dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah kardiak, fundus, dan pilorus. Makanan dicerna secara kimiawi di dalam lambung. Lambung juga melakukan gerak peristaltik untuk mengaduk-aduk makanan. Di bagian dinding lambung sebelah dalam terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung atau asam klorida dan beberapa enzim-enzim pencernaan. Asam lambung berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Sedikit demi sedikit, makanan meninggalkan lambung menuju ke usus halus setelah 2-5 jam. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, yang kedua usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Di dalam dinding usus 12 jari terdapat saluran dari kantung empedu dan pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas, dan getah pankreas itu mengandung enzim amilase, tripsinogen, dan lipase. Selanjutnya, ini mengenai tentang usus yang kedua, yaitu ada usus kosong atau jejunum.
Di dalam jejunum, makanan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena mengalami pencernaan secara kimiawi oleh secara sempurna. Dan yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Di dalam ileum terjadi penyerapan atau absorpsi sari-sari makanan. Permukaan dini ileum dipenuhi dengan bagian-bagian yang disebut villi sehingga permukaan usus menjadi semakin luas dan penyerapan dapat berjalan baik. Selanjutnya, organ yang selanjutnya yaitu adalah usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing atau appendix. Peradangan pada usus tambahan tersebut disebut appendixitis atau usus buntu. Panjang usus besar kurang lebih 1 meter. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri atau Escherichia coli yang membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Bagian akhir usus besar disebut rektum. Rektum bermuara pada anus. Anus mempunyai 2 otot, yaitu otot tak sadar dan otot sadar. Selanjutnya, di sini ada gambar mengenai bagian-bagian dan fungsi organ-organ tumbuh. Selanjutnya, kelainan dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada apenditis atau usus buntu adalah peradangan pada appendix atau umbai cacing yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kedua, diare atau mencret adalah gangguan penyerapan air di dalam usus besar sehingga ampas makanan yang dikeluarkan dari tubuh berwujud cair. Yang ketiga ada kolik, yaitu adalah rasa sakit berulang-ulang karena kontraksi otot dinding lambung atau usus yang kuat. Yang keempat ada peritonitis adalah luka dan peradangan pada selaput rongga perut. Peritonitis disebabkan oleh tukak lambung dan apendisitis yang kronis. Yang kelima, sembelit atau konstipasi adalah kesulitan membuang air besar disebabkan oleh feses yang keras. Yang keenam, muntah-muntah adalah keluarnya makanan dan cairan lambung melalui mulut yang disebabkan karena keracunan, mabuk perjalanan, dan gangguan peredaran darah. Yang ketujuh, ulkus atau radang lambung adalah peradangan dinding lambung akibat produksi asam lambung lebih banyak daripada jumlah makanan yang masuk. 8. Kanker lambung biasanya disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan, merokok, dan sering mengkonsumsi makanan awetan. Dan yang terakhir ada kolitis atau radang usus besar. Gejalanya berupa diare, kram perut, atau konstipasi, bahkan dapat terjadi pendarahan dan luka pada usus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.